Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyil amin, nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Faqala ta'ala fahal yanzuruna illa as-sa'ata an ta'tiyahum baghtah faqad jaa'a asyratuha fa anna lahum idza ja'atuhum dzikrahum. Ibu-ibu sekalian, buku PDF yang saya sharekan jenengan yang berbahasa Arab yang sekitar 418 halaman itu sudah saya baca sampai halaman 297. Bab berikutnya itu mulai dari yang apa manfaat dari mengimani tanda-tanda akhir zaman. Bab berikutnya itu berkisar tentang bantahan-bantahan kepada fenomena yang muncul mulai tahun 90 sampai tahun 2000-an, seperti keberadaan segitiga Bermuda. Pernah dengar ini? No. Oh, undi, selalu. Masuk karo njing. Gitu. Seperti segitiga Bermuda, munculnya piring terbang atau UFO, munculnya seorang dari keturunan Sufyani namanya Saddam Hussein, ramalan pendeta Nostradamus yang cocok dengan terjadinya mekanisme Armageddon atau perang akhir zaman. Itu ratusan halaman dintekno penulis kitab fikih Isyratis Sa'ah itu untuk membantah fenomena-fenomena itu, termasuk orang-orang yang senantiasa mengkaitkan pokoknya Imam Mahdi itu dibantah dalam ratusan halaman ini. Semuanya mengerucut kepada satu orang yang bukunya itu pernah bestseller di Indonesia, namanya Muhammad Isa Dawud, penulis buku Awas Dajjal akan muncul dari segitiga Bermuda. Kemudian yang kedua, Dialog dengan Jin Muslim. Yang ketiga, Penghuni Bumi Sebelum Manusia. Buku ini pernah bestseller di Indonesia ketika saya masih SMP SMA. Ibu-ibu punya salah satu dari bukunya. Nah, iki semuanya Bu, beliau itu bukan ulama, tapi wartawan di Mesir. Cuma lah jenenge rotok setengah Arab, itu lah dipikir ulama lagi Indonesia. Lah, ini menjadi buku, di buku ini dihajar habis-habisan, dia dikasih gelar namanya Sinbad dari Mesir. Jadi apa sih diomongin karena argumentasinya jelas. Apalagi dia kerap kali menyandarkan pendapatnya itu kepada Al-Alamah Hammad. Hammad itu gurunya Imam Al-Bukhari. Senantiasa terus. Saya termasuk sudah membaca 3 bukunya itu. 3 SMA tak baca. Maka ibu-ibu sekalian, saya kepingin sekarang itu sebetulnya menjelaskan di kitab Al-Iman, tulisannya Profesor Abdul Majid Az-Zindani tentang Alamatus Sa'ah. Apakah ini sudah pernah saya sampaikan? Belum. Anggap belum. Ini Bu, kitabnya judulnya Al-Iman. Panjenengan tahu Ustaz Farhan? Kayak gini, muridnya yang nulis kitab ini tulisannya Profesor
Dr. Abdul Majid Az-Zindani, Rektor Jamiatul Iman. Jamiatul Iman itu sebuah kampus di Yaman. Oke? Nah, di dalam kitab ini itu ada alamatus sa'ah, tanda-tanda datangnya kiamat, yang jarang sekali dibicarakan oleh para ulama. Saya kasih mukadimah. Silakan tengok surat Jin 2 ayat terakhir. Mohon maaf, 3 ayat terakhir. Sudah kepanggil? Bunyinya begini, Bu. Alimul ghaibi, Allah itu maha mengetahui yang gaib. Fala yuzhiru ala ghaibihi ahada, dia tidak menjelaskan, tidak menampakkan yang gaib itu kepada seorang pun, illa man yurtada bir rasulin, kecuali kepada siapa yang dia ridhoi dari Rasul. Sudah kepanggil? Ayat berapa? 26, 27. 26, 27. Maka Nabi Muhammad SAW menjelaskan kepada kita al-alamat allati dhaharat, tanda-tanda akhir zaman yang banyak muncul. Nomor satu, umurun azimatun lam tahtur ala bali ahadin min qablu. Peristiwa-peristiwa besar yang belum pernah terbersit di benak orang sebelum kita. Peristiwa besar yang belum pernah terbersit di dalam benak kita. Ibu-ibu bisa menjelaskan? Ono jenenge senjata nuklir dan nuklir sendiri, itu peristiwa besar. Telekomunikasi, waktu ibu sama saya masih kecil, itu lah kali kirim kabar nang dulure di Medan kono ya. Surat kesuwen, Bu. Telegram. Telegram itu kan saat bayarnya langsung suratan. Harap pulang, ibu sakit keras, 10 kosakata. Ibu sak kosakata itu nilainya rupiah. Iya. Itu telegramnya adiknya bapak saya ketika kirim telegram ke bapak saya waktu saya masih SD. Harap pulang, ibu sakit keras. Delek saiki. Telegram itu zaman jenengan sik cilik wis cepet iki. Saiki iku Anda berada di Hilton di ngarepe Ka'bah, ngarepe Masjidil Haram, Anda mangan kepedesan itu kene ro ya kabare. Kecethok sambel di Mekah. Ro kene. Iya. Anda kangen karo putu, video call. Itu enggak pernah terbersit di benak orang sebelum kita. Perang zaman biyen tangting, saya tembak-tembak. Bahkan untuk mengetahui wong iki belanjane nang diae duwe simpenan di bank apa wae, iku bisa diketahui sekarang. Iya Bu ya. Gak pernah terbersit di benak orang banyak. Rasulullah bersabda, la taqumus sa'atu,
tidak akan terjadi kiamat hatta tarau umuran idhaman, sampai Anda melihat hal-hal yang luar biasa. Lam takunu tarawnaha, yang Anda belum pernah melihatnya, wala tuhadditsuna biha anfusakum, dan kalian tidak pernah membicarakan atau membayangkannya di benak kalian. Ya Rasulullah. Nah, ini baru diketahui sekarang. Coba ikut daftar, mulai handphone, internet, nuklir, itu fenomena baru semua. Fenomena baru semua. Saya kemarin itu nonton Instagram, bagaimana es batu pertama kali didatangkan ke Jakarta tahun 1800 sekian. Es batu loh. Jadi kan lah keairan ada cilik ya keairan kalau kayak bedak kan sebenarnya. Kayak bocor. Pabrik es ya. Kayak bedak. VOC itu mendatangkan es batu pertama kali itu ngimpor dari New York. Pertama kali teko ke Jakarta ke pelabuhan itu. Orang ini terdokumentasikan gitu. Tak delok di Instagram. Iku herane ndak heran. Saiki arek cilik duting Indomaret wis ndelok es. Iya. Nah, begitu. Ibu-ibu sekalian, ana perusahaan baju koko di Malang. Cerita ke saya. Ustaz saiki wong Amerika iki. Lek kate gawe pabrik baju koko di Malang iki iso. Sing duwe di kono, sing jahit di kono, sing desain di kono. Sing desain di Amerika. Karek gawe pola, mesinnya dipasang dhisik malah. Mesinnya dipasang dhisik malah. Kaine kena ketok, kena notok-tok. Kompon tutup Amerika. Dipencet tutup Amerika, seret metu dari baju koko. Masya Allah nih, mak benar. Ya apa? Gitu. Bisa sesuatu yang bisa iki. Iku tidak pernah kepikiran, nggak pernah. Terakhir tak kasih cerita ibu. Ono ibu-ibu saking lugune. Mahasiswa mulai nang desa. Terus dia itu buka usaha. Mobilnya gonta-ganti, omahnya tambah api. Tapi dia gak tahu itu tutup omah. Arek enom. Maka mbak ibu-ibu tanggane dituduh memelihara doyong. Ngono. Terus kan ya apa? Ya akhirnya tak pasang gitu, ngarep omah plakat Ustaz. Jadi aku sangkane di penggawean. Apa? Tak kayak menerima update fotografi ya apa? Sing tukang foto supaya nggak dituduh memelihara doyong. Kenapa? Usahanya online-an enggak. Usahanya online-an kabeh saiki. Gitu ya. Tak takon ya iya oleh piro. Aku dodol ini iku terus iso dolen ya setahun gak mati 500 juta. Iya. Ya arep penggaweane dolen. Gitu. Wes gak pernah terbersit di dalam pikiran orang sebelumnya. Nomor 2. Al-khufatul uratu ru'atul ghanam wa tatawaluhum fil bina. Iki wis mari lek saya. Belum. Ya pernah saya baca di sebuah mushola kitab Al-khufat, orang yang bertelanjang kaki, al-urat, pakaiannya tidak sempurna karena kemiskinan. Ru'atul ghanam, pekerjaannya mengembalakan kambing. Wa tatawaluhum fil bina, tiba-tiba mereka saling berlomba meninggikan bangunan. Saya tidak berbicara banyak lagi karena kenyataannya sudah kita lihat. Teman saya itu menghadiri sebuah seminar di Dubai.
Terus boleh nih cerita ke saya. Aku main teko tutup Dubai. Apa oleh tak ceritain sampean. Presentasi dari seorang pengusaha Arab Dubai. Iku ndudono fotone mbae di awal abad ke-20, fotone bapake karo fotone dhek. Mbak itu tahun 1905-06 iku penggaweane menggembalakan kambing sama mencari ikan di tepian Sungai Merah. Sungai Merah, Laut Merah. Laut apa itu? Kita Dubai. Pakaiannya masih copang-camping, kemudian kelihatan orang miskin. Generasi bapaknya itu sebuah mobil keluaran terbaru di Eropa. Generasi anaknya perpindahan satu daerah ke daerah sudah pakai helikopter lah, kayak taksi ya itu. Di Dubai nggak taksi, bahkan ada yang dirancang lebih canggih daripada itu, lebih canggih daripada itu. Nah, bikinlah Burj of Dubai. Namun itu Burj of Khilafah, Khalifah ya, sudah gugur. Kemudian Saudi saiki panas, akhirnya gawe sing luwih dhuwur ki Jeddah. Begitulah zaman awal abad ke-20 iku mereka mbambae ya sih ini wedhus karo nguntal aku. Sekarang tiba-tiba mereka seperti itu. Yang berikutnya hadisnya begini bunyinya, idza ra'aital khufatal uratal ala tari'a asya'i yatatawaluna fil bunyan fantadhiris sa'ah. Rawal Bukhari wa Muslim. Apabila engkau telah melihat orang telanjang kaki, penggembala kambing, mereka itu miskin, mereka tiba-tiba mempertinggi bangunan-bangunan, fantadhiris sa'ah, maka tunggulah kiamat. Tunggulah kiamat. Nomor 3. Zuhurul kasiyatil ariyatil ma'ilatil mumilati ru'usuhunna ka'asnimatil jimal. Munculnya wanita yang berpakaian tapi telanjang, ma'ilatil mumilat, melenggok-lenggok ke kanan dan ke kiri, ru'usuhunna, kepala mereka itu ka'asnimatil jimal, seperti puno onta. Untuk melihat fenomena ini tidak perlu kita datang ke Turki atau ke Perancis delok peragaan busana. Ibu ya, di Malang ini wong mlaku ki dhuwure catwalk. Seperti catwalk kucing mlaku. Itu wis akeh wis akeh sing jenenge Miss Batos, Miss Matos, Miss iki itu semua lah ngono sih. Lebih lagi entah tahun berapa itu zaman Gus Dur ya, munculnya Inul. Wah itu nohok kan, ono sing nulis buku, ono sing numpang populer, ono sing ulama yang ngomong gini, ono sing penyair yang ngomong gini. Fenomena ini ya usul. Kalau sekarang gak usah atau nang mall kalau nang bandara sono kabeh. Oke, muncul atau tidak? Wis muncul.
Yang nomor 4, nutqul jamak. Nutku, natoko itu ngomong, jamak itu benda padat. Barang-barang atos iso ngomong lho maksudku. Nutqul jamak. Jamak, jamit itu artinya keras, watos. Qala alaihi salatu wassalam, Nabi bersabda. Riwayat siapa ini? Imam Ahmad, Tirmidzi dan Hakim. Juga Abu Nuaim. Innaha amaratun min amarati baina yaday sa'ah. Sesungguhnya di antara ciri-ciri dekatnya kiamat, au syakar rajulu ayakhruja. Hampir-hampir seseorang laki-laki itu keluar dari rumahnya. Fala yarji'u. Tidaklah dia pulang sampai rumahnya hatta yuhaddithuhu na'lahu, sampai sepatune iso ngomong, wa sautuhu, sabuknya iso ngomong, ma ahdatha ahluhu min ba'di, apa yang telah dilakukan keluarganya sepeninggalan dia. Ibu, anak Anda itu di sekolah harus mlebu apa enggak? Konon dari sekolah di Malang itu saiki ono aplikasi. Lek anak wis tutup sekolah langsung ibuke bapake oleh notifikasi. Pluk. Ono sing oh, anakku sik sekolah. Sing duwe toko ki Turen, ki Dampit, ki Kepanjen, omahe ki Malang. Itu karek delok tok ki kamera. Oh, sing mlebu karyawan itu. Ki kasir karo arek ngarep karo bumi situ. Kena dicek. Iya, Bu. Lupakan kene dolen di luar negeri ngono. Sing iso dodolan. Iya. Nah, munculnya benda-benda padat sing jenenge handphone, televisi, apa-apa itu masuk di dalam kriteria di sini. Hampir-hampir datang masanya seseorang keluar dari rumahnya. Belum sampai dia pulang kembali ke rumahnya, dia sudah mengetahui apa yang dilakukan keluarganya sepeninggalan dia. Semuanya terekod melalui kamera. Cari saiki CCTV. Nomor 5. Qabdul ilmi, dicabutnya keilmuan. Mungkin jenengan rotok protes lah cerita ini. Apa yang dimaksud dengan qabdul ilmi, dicabutnya ilmu? Ibu-ibu, zamannya ibu saya masih kecil, almarhum. Ini kuliah sekolah penuh dengan keterbatasan karena nulis saya pakai buku sabak. Iya, menangi buku sabak. Begitu terbatasnya sarana dan prasarana belajar. Sementara saiki gak gawa catatan, mari arah-arah ada penjelasan tuh dosen. Begini mek go flash di stok, aku ngopi kayak ini. Beres. Mesti ini dengan sarana dan prasarana seperti sekarang, keilmuan itu semakin berkembang. Terus maksudnya ini apa? Kok ciri dekatnya kiamat itu dicabutnya keilmuan? Maksudnya adalah ilmu yang mendatangkan rasa takut kepada Allah.
bahasa lainnya jangan ditulis khutbah Jumat di bahkan sak Brawijaya menurut 10 ya ono khutbah dina Jumat. Rektorat ono, Raden Pata ono, fakultas iki ono siji. Dina Jumat ini pengajian mari subuh ono, mari maghrib ono, mari asar ono, duha ono. Majelis taklim rame, tapi yang keilmuan itu sampai mengantarkan orang itu memiliki rasa takut. Itu medipi. Mana lo maksudnya? Itu ciri dicabutnya ilmu. Saya ditanya oleh bapak-bapak kemis subuh. Pertanyaan ini, Ustaz, kita itu belajar agama, mulai umat apa? Nanti melok sopo saiki. Jarene iki keras. Jarene iki kelembutan. Gak tegas, kelembutan gak tegas. Gak tak. Sing iki teko titik pokoknya halal haram tok semua. Akeh haram ya urip iki makane halal. Gitu. Melok sing endi? Ibu-ibu, inilah yang unik di Indonesia. Memang standarisasi ulama gak ono di Indonesia. Itu siji. Kemudian sing ngurui carane sinau dengan pentahapan yang benar iki gurung digawe di Indonesia. Misalnya wong belajar agama itu step pertama itu kudu sinau apa, tahap kedua ini apa, tahap ketiga ini apa. Jadi pemahaman iki iso utuh. Dari saiki kan guru iso maca Quran langsung wis koyo ketua MUI Malangnya kahalan. Kale iso dikongkon mimpin donga ke kampung ngono sudah pertanyaan agama. Wis ketua MUI Jawa Barat, ketua MUI apa Indonesia salah. Nah, yang begini ini yang bikin rusak. Ini mendingan kita ini membicarakan yang kita tahu dan kita butuhkan saja. Adapun yang pelik-pelik yang membutuhkan kemampuan tertentu, jadi level para ulama sing temenan ini sing jawab. Nah itulah pendapat umum itu pokoknya wong itu mesti celuk ustaz, semua ilmu agama mesti lho. Lah ngono tuh. Padahal ustaz itu ya kayak dokter spesialis ngono. Oke? Lha sampean takon jantung nang dokter spesialis gigi, gak nyambung. Oke? Saiki wis paham ae wong mulai tutup pondok takoni tentang agama roh kabeh. Gak bisa begitu. Nah, oke ya. Ini qabdul ilm, dicabutnya keilmuan. Ulama yang memiliki rasa takut kepada Allah itu semakin sedikit menurut maksudnya. Wa kathratuz zalazil, nomor 6. Banyak gempa. Banyak gempa. Wa taqarubuz zaman. Waktu semakin cepat. Mari Jumat, ngono wis Jumat meneh. Mari posoan, lho posoan meneh. Lah ngono panjenengan kan ilingi mari bayar listrik, bayar meneh. Mari bayar bayi, tapi transfer. Bayar meneh SPP ya ngono gak leler. Ya. Iya. Cepat waktu itu. Sangat cepat. Saya pulang kampung 2 Rabu yang lalu. Murid-murid saya SD dulu itu saya padha wis doyan. Aku sing gak siap tuwek ora arek cepet gede. Itu dikandani. Ini kalau Pak Alvin
murid yang jaringan sing ngaji waktu playgroup sing niku jodohan karo sing sak kelas ngaji. Sing niku oh iya. Pernah suatu ketika saya di IGD RS menyambangi staf pengajar saya, istrinya kecelakaan. Ngorong-ngorong arek wedok lu salah. Alvin, siapa dulu? Saya dulu ngaji di Pak Alvin. Lama nggih anak saya nomor 2 sakit dirawat di sini. Jadi mesti gue awalnya. Itu Bu. Waktu itu sedemikian cepat. Yang anak-anak tiba-tiba sudah punya anak. Itu cepet banget kelasnya. Oke? Itu namanya taqarubuz zaman. Informasi itu saking banyaknya sehingga waktu itu sedemikian cepat rasanya. Oke, yang berikutnya zuhurul fitan. Munculnya kekacauan-kekacauan. Zuhurul fitan, munculnya kekacauan-kekacauan. Ibu-ibu, yo kekacauan itu ono tingkat dunia, ono tingkat negara, ono tingkat cilik-cilik menurut. Perang dunia 1, perang dunia 2, perang dingin, itu fitnah semuanya sih. Munculnya mata uang kertas, itu sebenarnya fitnah semua. Fitnah. Kekacauan kehidupan. Negerinya itu mestinya makmur tapi banyak kelaparan. Itu kekacauan. Wa italatil bina, dan banyaknya fenomena mempertinggi bangunan. Baleni benar di sini. Italatil bina, mempertinggi bangunan. Ya kalau sekarang wis banyak Bu. Yang berikutnya, entah nomor berapa itu. Nomor berikutnya, taslimul khassah. Taslimul khassah, pengkhususan dalam mengucapkan salam. Ini loh Bu, tuntunan di dalam Islam itu di dalam mengucapkan salam, Nabi ditanya, ya Rasulullah, ayul islami khair? Ya Rasulullah, manakah ajaran Islam itu yang baik? Tut'imut ta'am, Anda senang membagi makanan. Wa taqra'us salam alaman arafta wa man lam ta'rif. Engkau mengucapkan salam kepada orang yang Anda kenal maupun yang tidak Anda kenal. Ibu-ibu, kalau sekarang di pengajian, ambil peserta pengajian sih gak kenal, kira-kira uluk salam maupun enggak? Secara umum Bu, gak uluk salam. Lek papasan sama orang di jalan, jelas-jelas hubungan wong iki. Utawa lek lanang kopian sarungan, jelas Islam, tapi perawaannya gak kenal. Uluk salam maupun enggak? Secara umum tidak. Uang ibu saiki hanya mau mengucapkan salam kepada orang yang dikenal. Memahami ini juga bisa begini, munculnya ucapan selamat yang spesifik. Memahaminya. Contohnya gini, saya beberapa tahun yang lalu itu potong rambut Bu, potong rambut Madura, pinggir-pinggir jalan. Kalau nunggu kusmunita,
radio. Kayak kono penyiar itu ngucap ini. Salam dangdut. Saya kira salam dangdut. Biar niku ono di SCTV ini jenenge Salam SCTV. Iya Bu. Sing penggemar sepak bola Salam Bola Mania. Lek ki Arema Salam Satu Jiwa. Kalau kiamat cedek. Ngono iku lho maksudnya. Ngono iku. Jadi salam itu semakin spesifik. Salam semakin spesifik. Hanya ditujukan kepada orang-orang tertentu dan dengan bahasa yang tertentu pula. Padahal kini wong Islam bahkan Arema, bahkan iku bonek lah. Assalamualaikum Cak. Beres. Bahkan Saudi, bahkan Qatar, bahkan Mesir, assalamualaikum bahwa Islam. Selesai. Saya ikat. Kayak itu. Yang berikutnya, fusyuhut tijarah. Merebaknya perniagaan atau perdagangan. Di sini ada yang rumahnya Jalan Kerto-Kerto, sekitarnya Brawijaya. Bu, di kono itu tidak ada satupun ruang tamu orang atau garasi ning wong kecuali tadi toko. Coba jalan keliling di pinggir UIN, atau di pinggir Brawijaya sing Kerto-Kerto. Emperane wong cilik sak endi ya? Ki jero gang iku dodolan. Iya. Kamu juga begitu. Sik gurung puas, jare jeding pun iso transaksi pakai Shopee. Sampai khutbah Jumat atau pengajian ini notifikasinya yo Shopee. Ini merebaknya perniagaan. Lazimnya ibu-ibu, lazimnya perniagaan itu terjadinya di mana? Ke pasar. Saya ini pasarnya melakukan yang dindi, melijo isu. Iya kan? Ono pasar Kerempiang, ono pasar Ahad. Saya ini digagas di masjid-masjid itu pasar gratis. Di beberapa tempat kan, pasar gratis. Ide dasarnya adalah bagaimana uang jadi senang di masjid. Dibikin pasar gratis. Fusyuhut tijarah. Merebaknya jual beli atau perniagaan kuwabis. Yang berikutnya waqat'ul arham. Begitu mudahnya pemutusan silaturahim. Mudahnya pemutusan silaturahim. Nauzubillah min dzalik. Ibu sekalian, saya cerita pribadi, pengalaman pribadi. Saya 10 bersaudara. Belum tentu dalam satu pekan nelpon kabeh dulu. Apa meneh mengunjungi kan lho. Gimana? Lah zamane mungkin buli fisik cilik ambek sepupu mindoan sing melek kabeh. Saya anakku lho. Iku anake sapa? Lho iku anake bolehmu iku. Ngono. Iku anake sapa? Lho. Waduh. Itu fenomena qat'ul arham. Artinya semakin renggangnya menjaga hubungan silaturahim itu. Ndak tahu sing dadi gap iki opo sih? Apa meneh punjere wis gak ono. Gombae, bu bapak ibuke sing menjadi pengikat spirituale warak menake wong jonggole iso. Ini ndak ono redam. Apalagi kalau sampai terjadi muamalah sesama mereka yang cukup ekstrim. Contohnya utang piutang sesama anak. Ini tadi saya gak sengaja dulu di Instagramnya grup Ustaz Abdus Somad, channel Ustaz Abdus Somad.
memberi hutang kepada orang lain itu adalah bibit permusuhan. Yo, ini berdasarkan kelaziman memberi. Tapi secara umum ngutangi wong iku lah yo dianjurkan. Tapi niatnya menolong. Tapi zaman kita ini dadi apa ngutangi wong liya? Kene kate teko nang ngono sanggane nagih hutang. Terus sing diutang ate nang kene gak wani. Jatuh tempo tapi sik ngeles. Iya. Yang berikutnya wa kathratul qiraah, banyaknya bacaan. Bu, saya tadi ngasih contoh ibu saya. Sekolah ini dia buku sapa, buku cetak ya ono. Buku cetak ya tulisan papan tulis Pak Guru kalau pikirannya Pak Guru coba dia. Terus mari ngono Indonesia mengadopsi tutuk Finlandia, mengadopsi tutuk Amerika. Pokoknya ganti pendidikan ganti buku pokoknya. Lah biyen ini Budi, ini Wati sik kaya diwaris nang adi lah. Sik menangi aku sih. Sudah buku Mbak Yugua sudah satu buku. Mas yo halaman pertamane wis gak ono gak masalah. Lah ngono sih Bu. Saiki 3 wulan pisan iki kon ganti. Pemane zamane Pak Muhammad Nuh. Gurune guru belajar sertifikasi. Wes ora metu kan. Belum siap kabeh. Berarti musim jenenge kurikulum 2013 apa piye. Buku itu seabraham. Koran, buku cetak, buku agung. Saat ini niku bukunya kayak tapi gairah membacanya gak mau. Delok buku tebal titik pun ustadz kalau mau coba cerita. Jadi kitab-kitab ini sesuai digawe kayak komik terus kayak dibaca. Wek tulisan gambarnya gak menarik. Itu. Saya secara pribadi sekarang itu kuwowokan ngatur buku. Sehingga sudah 3 atau 4 tahun ini poso gak tutup. Hanya mencukupkan diri dengan PDF. Ini kitab di internet ini mengacu kepada kitab aslinya wis enak. Cuman kelemahan nih nang ribet gitu. Saya enggak tahu ini wa kathratul qiraah, banyaknya bacaan. Banyaknya bacaan. Ya Allah, zaman saya masih kecil golek buku cek uang ini. Jadi lek ono majalah Gatra atau Tempo nyangsang, ate digawe buntel ambek bapak iki. Dodolan iki dikhatamno bolak. Atau saya datang ke dealer atau apa namanya? Bukan perpustakaan, tempatnya orang jualan koran itu, kios koran. Cak lu gini oleh, soalnya mau coba. Koran 3 hari 4 hari tak kelompok situ-situ tak wajah situ. Saya kepingin mau coba. Nah sekarang, ya Allah, internet itu update informasi itu begitu banyak. Sekarang mau coba. Nanti gue lagi ngapi ono sing elek. Nah gitu. Kathratul qiraah, banyaknya bacaan. Yang berikutnya wa syahadatuz zur, banyaknya persaksian palsu. Sekarang saya tanya kepada Anda, salah satu wujud persaksian itu namanya pemilu. Pemilu itu lah nyekseni tak pilih kok, kon nyapi. Apakah yang Anda coblos itu Anda sudah tahu kalau orang itu betul-betul baik? Sebetulnya kita ini milih apa dipilih? Nah, asli dipilih sih. Ibu-ibu sekalian, sebetulnya pemilu itu akadnya adalah akad kita mempersaksikan. Saya ngaku nyapi semua laki-laki. Sebagaimana wong wedok ibu-ibu ini lek golek mantu.
takon kancamu ku yo apa? Waduh ini nyekel duit ngeten niku lho. Oleh niku sae. Muamalahnya sae, bayarnya sae, maca Quran iki sae. Lah ngono. Apakah Anda ketika memilih pemimpin kayak milih mantu? Ya begitu itu. Wa syahadatu zur, banyaknya sumpah palsu atau persaksian tapi palsu. Persaksian tapi palsu. Nah, Anda silakan cari persaksian palsu itu modelnya kayak apa dalam kehidupan. Berikutnya, wakathratu zina, banyaknya perzinahan. Banyaknya perzinahan. Terus sampai perzinahan di zaman kita ini dilokalisasi dan dijadikan industri. Tak benar itu? Dilokalisasi dan dijadikan industri. Terus kebaca tuh. Kalau pada tingkat yang di masyarakat itu banyaknya, mohon maaf, kumpul kebo. Kumpul kebo. Saya kasih dua fenomena saya ceritakan. Saya ngantar istri periksa kehamilan 5 atau 6 tahun yang lalu. Bidani ngomong, tanya, sama Noah gini. Saya waktu itu tinggal di CDE Masjid Al-Hifani setahun misalnya. Waduh mbak, amit-amit aku di daerah sampean kuno jauh itu lu kon menggugurkan kandunganku bolak-balik. Aku arek mahasiswi itu 6 tahun ini. Nomor 2, ada dokter ambil spesialis forensik. Kanggo nopo? Yus nemoni kula ono mayit dibuang, bayi dibuang. Setelah setoran surat Al-Anfal dokter ini ke saya. Lu kok dokter tergesa-gesa kan ini jadi selak ngotopsi bayi kan. Ini sering kan? Usah nih apa sih? Seluruh Malang Raya ini bayi dibuang dalam sepekan itu lebih dari 10 bayi tiap pekan. Lagi kasusnya terjadi di daerah Batu Menukur di Ujung. Dibuang oleh anak kelas 3 SMP. Ini kejadian 2012 yang saya ceritakan. 2012. Oh, no ada. Saya mohon pamit mau otopsi. Sekarang kalau tidak salah beliau di kamar mayat Saiful Anwar bertugas. Beberapa kali ketemu sama saya. Nah, sudah apa? Dokter ini. Jadi kira-kira bayi itu dibuang. Kira-kira itu normalnya apa enggak normal? Ini pernikahan ini. Otomatis adalah terjadi konsleting 2 orang. Lah ngono sih Bu. 2012 seluruh Malang Raya itu tiap pekan 10 bayi lebih. Lah lek sak Jawa Timur. Paling-paling ibu-ibu mek ngene tok iku ngene. Ame-ame sing njok tuku. Iya. Istighfar tok iso. Maka ibu sekalian ini sudah terjadi. Wa syurbul khamri, merebaknya minuman keras. Paham Bu? Lek ndelok iki kegampang. Kemana? Bandara. Coba Anda masuk ke mari check in di bandara terus mlebu. Sing dodolan di kono sing paling akeh apa? Negara dia Ibu Saudi bundi. Pindro. Dodolan
selalu yang terpampang itu adalah orang dia. Seperti itu yang terjadi. Syurul khamr. Lulek dodolani wis semulia itu tempatnya. Lawarang-larang. Dan vulgar terbuka luas. Kira-kira penikmatnya itu akeh apa enggak? Sampai-sampai ada putranya pembesar negeri ini cerita ke saya, stop. Di rumah saya itu saya sama mama itu nggak ada air putih. Buka kulkas ya langsung minuman keras. Ibu dia, nah bapak mau sport banget. Karena setiap kali datang orang dari luar negeri ya mesti bawakan oleh-oleh ini. Gitu. Nah kalau saya dan anda golek tuh punya kayak India bingung. Mohon dulu. Ya. Oke, yang berikutnya. nomor berapa? Intisyarut ta'amul birriba. Merebaknya muamalat ribawi. Ibu, kalau iki sekarang diomong namanya layak tianna ala nasi zaman, kelak akan datang menimpa manusia satu zaman, layak minhum ahadun, tidak tersisa satu orang pun di antara mereka illa akal riba, kecuali memakan riba. Faman lam yakulu, siapa yang tidak memakan riba, asobahu min hubari, dia kecipratan kebun. Bayar listrik, bayar gaji, mata uang kertas, itu semuanya mengandung unsur riba. Ada ya, gak berdaya, iya, dibikin tidak berdaya. Oh, kok harus tuku iki ya, nak mengandung riba. Tuku iki ya, tuku iki, nak kabeh. Ada seseorang tua udah meninggal 70 lebih usia 77 tuh. Orang ini kalau nyimpen uang nggak pernah di institusi riba, geomai, tapi apakah beliau bebas? Sedih, kecipratan dibunuh. Nah, poin ini untuk ingin yang meraih kesucian silakan digaji. Saya juga lagi proses menggaji. Untuk lebih hati-hati jika teman-teman dulu sudah. Jika teman-teman ini nggak ada direkam. Sampai mulai ke kampung menunggu pertemuan hari raya, dulu pertemuan keluarga, dulu. Itu kan pada takon pekerjaannya apa, terus mantunya sampai kerja gini. Coba kalau anda menawarkan, lo ini ya, yang lulusan itu sekarang kerja di mana? Jadi guru ngaji nggak menang. Jadi guru. Coba lah saya kerja ke bank. Serabi anak tanahnya. Begitu masih dipandang kemuliaan. Olah wali ya. Sesuatu yang semestinya menjadi aib tapi menjadi sumber kebanggaan. Sebenarnya itu contoh ekstrim. Nomor berikutnya at-tahiyatu bitala'ud. Salam penghormatan dengan saling laknat. Salam penghormatan dengan saling laknat. Orang-orang rantauan dari Malang yang merantau Kalimantan, merantau Jakarta, kayak 20 tahun gak peduk, kira-kira nyopone ya. Isi di kebun binatang itu kan, iya, ya bu ya. Terus mari ngono, sing jenenge mohon maaf, bajingan, terus semua jangan. At-tahiyatu bitala'ud.
salam penghormatan dengan saling laknat. Wa tashabbuhur rijal bin nisa wa nisa'u bir rijal. Laki-laki menyerupai perempuan, perempuan menyerupai laki-laki. Boleh jadi karena sesuatu yang dipompakan terus-menerus, boleh jadi karena salah asupan makanan sehingga terjadi mutasi genetik, sing lanang ke wedok, sing wedok ke melanang. Atau karena fenomena budaya. Tulang punggung keluarga lanang ke wedok. Lagi-lagi loh, nah sih diekspor kok wong itu. Kok nyambut kayak Hong Kong, ke Singapura, ke Malaysia. Jadi tulang punggungnya adalah ibu-ibu, tulang rusuknya bapak-bapak lagi menanak nasi. Kalau ngeterno anak sekolah. Saya waktu SMA kelas 2 atau kelas 1 nginep di rumahnya teman di Sidomulyo, cedek Bulak Banteng, Marine Sitiarjo. Pernah ke sana, Bu? Teman saya SMA. Saya nginep di situ beberapa hari ketika Ramadan. Lu ibumu nanti, lu ibu yang 20 tahun di Saudi. Jadi suaminya itu ngususi beras, nyetrika, nggak solihah banget. Ibunya nyambut gawe buat duit gede. Setelah lulus SMA, anak ini nyusul ibu jadi supir gitu. Sampai ketemu jodohnya gitu. Saya turun ke Tulungagung. Lanangin teh. Lu sak desa iki arek wong tuwek lanang. Waduh. Wis apik sing lanang bekerja. Tapi secara umum ya kok dilalang sing wedok dadi lanang, sing lanang dadi gitu. Yang berikut terakhir, wa ta'ifatun 'alal haqqi zahirin, akan senantiasa ada sekelompok dari umat Nabi Muhammad yang menyuarakan kebenaran. Dalam sebuah hadis dikatakan begini, la tazalu ta'ifatun min ummati al-haqqi zahirin, akan senantiasa ada dari umatku yang berada pada kebenaran dan menampakkan kebenaran. La yadurruhum man yakhdhuluhum, tidak membahayakan mereka orang-orang yang menghina mereka, hatta ya'tiya amrullah, sampai datang urusan Allah atau keputusan Allah. Itu sampai dunia ini tutup, umat Nabi Muhammad yang semacam itu akan senantiasa ada. Ini riwayat Muslim, Tirmidzi dan Abu Dawud. Apakah selain yang disebutkan ini masih ada tanda-tanda lainnya? Oh iya, komposisi demografi satu laki-laki berbanding dengan 40 wanita. Fenomena anak mendurhakai orang tua merebak itu juga disebutkan, tapi dilalah tidak dicantumkan oleh Dr. Abdul Majid Az-Zindani. Ibu sekalian, itu fenomena. Nah, dari fenomena yang disebutkan tadi itu, yang kita harapkan yang mana? Yang paling akhir itu mana? Golongan sing selamat. Golongan sing selamat. Adapun yang itu tadi, ya cukup dibaca saja sebagai sebuah isyarat. Di dalam kitab ini, Fiqh Isyratis Sa'ah ini, itu menyimpulkan cara-cara yang salah di dalam merespon hadis-hadis tentang ciri dekatnya kiamat. Satu contoh sebagai penutup ya Bu ya. Bu'ithtu ana wasa'ah
baina hatain. Diutus aku, antara aku diutus dan kiamat itu seperti ini. Nabi menggandengkan jarinya. Cedek nama buat. Fenomena dekat itu. Kemudian ada orang yang meramal dengan angka. Usia umat Nabi Muhammad itu mek 1500 kok. Saya wis 1443. Ya, Hijriah berarti kurang 7 tahun kiamat. Wis ojo ngoyo-ngoyo lek nyambut gawe kurang 7 tahun rasanya. Nah, kata beliau, penulis kitab ini, orang Mesir ini, 400 halaman ini, beliau bilang begini, memang Rasulullah memberitakan kiamat itu dekat, Al-Quran itu dekat, tapi dekatnya itu seberapa? Itu tidak boleh seseorang itu mereka-reka dengan angka. Sebab ada sebuah pepatah untuk memahami itu, kullu ma huwa atin qaribun. Setiap sesuatu yang akan datang itu pasti dekat. Setiap sesuatu yang tidak akan datang maka itu pasti jauh. Ngelebuk maksudnya. Jadi gak oleh diramal sampai ongko. Sudah banyak orang yang meramal dengan angka itu tiba nih meleset. Itu maksudnya. Fenomena Al-Mahdi, fenomena mengukur dengan angka-angka itu begitu banyak. Nah, ini termasuk yang dianggap salah dalam memahami. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah yang berikutnya akan saya nukil dari kitab ini. Ada soal? Ada sesuatu? Nanti kita akan mengkaji kitab yang sudah saya share itu mulai halaman 301. Mohon diingatkan. 301. Ya. Namun itu dijelaskan di dalam riwayat yang lain tapi nggak disebutkan di sini. Merebaknya uququl walidain, fenomena mendurhakai ibu bapak, merebak itu udah. Tapi bukan lantas itu menjadi justifikasi bagi kita yang musjana. Bukan begitu. Nah, nanti masuk di situ. Fi wujubil akhdhi bil asbab, itu topik nomor halaman 301. Wajibnya mengambil sebab-sebab kebaikan, wa adami munafati dzalika min tawakkul, dan menafikan usaha hanya bertawakal saja. Bu, gimana ini? Wah, anak saya ibu bodoh, nakal, terus jangan cedek ya. Tapi kemudian kita menafikan mendidik anak dengan cara yang baik, memberikan keteladanan yang baik. Anak nyende-nyende dibiarkan. Oh, nyende-nyende. Misalnya ngomong itu nadanya dibikin agak rendah dari orang tua. Dibiasakan bosok. Itu kan masuk halaman 301 yang di buku PDF itu. Nanti akan kita kaji. Mohon diingatkan ya Bu ya. Di pertemuan berikutnya kita mengkaji mulai halaman 301. Kalau yang antara 300 ke bawah itu bagi Anda tidak penting. Karena perdebatan ilmiah hanya cukup menguras pikiran. Cukup menguras pikiran.
Ada yang lain? Ini ada grupnya. Nggak taruh menghafalkan satu doa, mau orang dungu ini. Allahumma ja'al khaira umri akhirah. Ya Allah, jadikanlah sebaik-baik umurku itu saat akhir. Wa khairu amali khawatimah. Sebaik-baik amalku adalah penutup. Wa khairu ayyami yauma alqaka. Sebaik-baiknya hariku ya Allah adalah hari pertemuanku denganmu. Ini kalau mengacu kepada fikih isyrati sa'ah itu masih terkait mewaspadai saat akhir hayat. Dulu masuk kapal satu doa sepekan sekali ya guys. Nanti tak rekam biar dikirim istri ke jadi. Saat ini ngapal. Jauh kan, agak sini jauh lah ya. Baik ibu sekalian, sampun jam 9:04. Suatu nih wong lanang persiapan Jumat. Saya tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.